Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam Selasa pertama di bulan ini, kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah dan kita tunaikan pembelajaran selanjutnya sebagai pedoman hidup bagi kita. Pembelajaran ini penting karena kita masih hidup di dunia. Kalaupun sudah mati, maka ini sudah tidak bermanfaat lagi. Oleh karena itu, dengarkanlah sedikit yang akan disampaikan pada awal surat Al-A'raf. A'raf itu adalah tempat di mana manusia kalau ditempatkan di sana bisa mengetahui siapa-siapa yang masuk surga dan siapa-siapa yang masuk neraka. Itu namanya A'raf. Siapa yang melihat itu? Yang melihat di A'raf itu adalah manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tetapi dia beriman kepada Allah. Kenapa aku taruh di A'raf? Dia tidak dimasukkan surga dan tidak pula dimasukkan neraka. Kenapa? Karena orang itu tidak dimasukkan ke surga karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak dimasukkan di neraka karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia hidup di atas gunung yang namanya Gunung A'raf. Naudzubillah misalnya, seperti orang gila dia, ya. Naudzubillah. Bagaimana kalau melihat keluarganya masuk surga, dia bahagia. Aduh, alangkah untungnya saudara-saudaraku itu masuk surga. Tapi kalau saudara-saudaranya masuk neraka, alhamdulillah saya tidak dimasukkan ke neraka. Seperti itu aja. Ucapannya seperti itu. Dan diabadikan oleh Allah SWT, tidak benar-benar masuk surga dan tidak pula masuk neraka. Oleh karena itu, introspeksi diri, check and recheck pada diri setiap kita, supaya kita iman dan takwanya kita kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah barengi dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk senantiasa anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dengan iman dan melaksanakan imannya, bersyukur kepada kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya. Itulah orang-orang selamat dunia dan akhirat. Nah, ini sekarang Habib akan sampaikan beberapa ayat yang bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Ini yang tahu artinya, maknanya, tujuannya, maksud, visi misinya adalah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kalau ini dibacakan Alif Lam Mim Shad, pasti orang yang mendengar itu, yang berbicara, diam. Kenapa harus diam? Karena yang akan dibacakan ini adalah Al-Quran. Nah, ada bahasa Arab yang didahulukan, pembacaan bahasa Arabnya ataupun hadisnya dibarengi dengan kalimat-kalimat hijaiyah yang disambung, yang sama sekali tidak ada yang tahu artinya dan maknanya kecuali Allah. Tidak ada. Ya. Jadi ini hanya pemberitahuan bahwa ini yang dibaca Al-Quran. Andai kata ada orang buta hadir di tempat ini, Habib baca Alif Lam Mim Shad, kira-kira orang yang buta yang mendengar suaranya Habib tahu kalau Ustaz baca Al-Quran? Tahu. Padahal dia tidak ngerti visi misinya, tidak ngerti maksud dan tujuannya, tidak tahu apa yang akan dibaca, tidak tahu. Tetapi yang diperdengarkan huruf hijaiyah yang tidak ada tahu artinya kecuali Allah, maka dia tahu bahwa yang dibaca Al-Quran. Jelas? Kitabun. Kitabun ini Al-Quran, kitab yang ditulis berupa ayat-ayat Allah
yang apabila dibaca ini bisa dapat mempengaruhi orang yang mendengar ataupun orang yang melihat, sehingga hatinya menjadi faham, mulutnya bisa berbicara benar. Ini kitab. Kalau kitab belum tentu Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti kitab. Nah, artinya apa? Kitabun, kitab-kitab yang pernah diturunkan dari dulu sampai sekarang berupa Al-Quran, kitab ini ya, unzila ilaika, diturunkan kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Berarti kitab ini bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, tetapi Al-Quran. Jadi yang namanya kitab, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kata lainnya dari Quran, Alkitab. Tetapi kalau sudah Alkitab belum tentu Al-Quran. Tetapi kalau ini dikatakan unzila ilaika, dhamir anta, tidak ada lain. Karena ini kitab Al-Quran diturun kepada Rasulullah, maka dhamirnya anta, kamu Muhammad. Kalau kamu sekalian dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu pakai ilaikum. Tapi ini ilaika. Jadi kitab ini yaitu Al-Quran diturunkan kepadamu. Paham? Jadi ini Al-Quran adalah akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi, peri kehidupannya Nabi, sejarah yang ditulis oleh Allah, kehidupan Nabi. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran bagi kita yang mengikuti Nabi. Sehingga apa? Tidak ada yang diragu-ragukan, karena Alkitab ini datangnya dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Jelas? Fala yakun fi sadrika harajun minhu. Karena itu jangan jadikan Al-Quran ini sebagai beban di dalam hatimu, di dalam dadamu, suatu kesulitan, sesak nafas di dalam menerima apa yang Allah berikan kepadamu minhu, dari Allah. Jadi apapun saja yang dari Allah yang aku turunkan kepadamu Muhammad, jangan menyempitkan dadamu dan kamu menjadi sumpek atas pembelajaranku kepadamu. Nah, kalau Nabi sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beban yang sangat berat ini, tetapi karena ini wanti-wanti dan pembelajaran kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak merasakan sumpek, bahkan Nabi Muhammad menjadi lapang dada. Andai kata kalian semuanya menjadikan sumpek atas pembelajaran Al-Quran, bacalah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu baca ini, ditinggikan derajat kamu, ditinggikan pangkat kamu, ditinggikan ilmu kamu, dan manfaatnya luar biasa. Akhlaknya kamu menjadi mulia dan kehidupan kamu menjadi sempurna. Baca alam nashrah laka sadrak. Kalau kamu sempit dada, sumpek, ngabisin bini, ngabisin anak, ngabisin rumah tangga, ngabisin tetangga, ngabisin murid, baca alam nashrah. Mek sumpek, elang sumpek. Paham? Kalau kamu sulit, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di atas kesulitan itu ada kemudahan. Makanya ketika kamu sulit, ketika kamu sumpek dada, ya, sesak nafas, nah, itu bukan sakit, tetapi sesak nafasnya karena sebab ingin ngamuk, ingin marah, ya, tak kuat ngabisin kehidupan, sangat payah dalam kehidupan ini. Baca alam nashrah, karena nanti akan datang kemudahan bagi kalian. Kalau sudah datang kemudahan, lupa kesusahan itu. Betul tidak? Tanyakan sama Sogi. Ya, kalau sudah kawin, kenapa Ibu kok tidak dari dulu? Ya, karena dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Kenapa? Dari dulu. Nah itu, ya, seperti itu. Jadi kalau sudah datang kemudahan, kalau sudah datang kebahagiaan, pasti yang dulu itu sudah tidak ingat lagi. Udah asrama dulu udah. Sekarang kita bahagia.
Paham? Itu pemberian daripada Allah. Di dalam kesulitan menunggu, belajar, KRM ke Hadramaut, pulang ke sana, kita agabin, pengabin, alhamdulillah, bahagia. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Itu pembelajaran bagi kita. Ya. Jadi kalau kamu merasa sumpek, ya, merasa sulit ke ekonominya, baca Alam Nashrah. Karena di sana ada kemudahan. Paham? Kemudahan itu datangnya dari Allah, bukan dari usaha. Tetapi kalau kamu baca ayat-ayat Allah sebagai jalan untuk memudahkan dirimu dari kesumpekan, dari sengsaraan, dari macam-macam kemunafikan dan sebagainya, nanti akan datang kebahagiaan, datang taufik dan hidayah. Berapa banyak pendosa-pendosa ketika Allah beri hidayah langsung dia bertobat dan tidak kembali kepada dosanya. Oleh karena itu dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir daripada bertobat itu adalah awal daripada kemudahan. Lebih baik daripada yang dulu. Beristighfar itu lebih baik daripada perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Seperti itu. Dan juga tafsirannya akhirat di surga itu lebih baik daripada kehidupan dunia ketika kamu disuruh bertekuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhirat akan menerima kebaikan dan kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Nah, oleh karena itu jangan kamu menjadi sumpek, belajar tafsir melol lebih sumpek tak sumpek. Jangan sumpek ya Allah. Karena itu akan memudahkan kamu, menggerakkan kamu kepada taat, menggerakkan kamu sebagai manusia yang mau dimanusiakan. Sehingga kamu betul-betul mulia karena kamu mengikuti pri kehidupan Rasulullah. Oleh karena itu dikatakan basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak serupa kita sebagai manusia, tetapi manusia yang mengikuti Nabi berarti mau dimanusiakan. Jelas? Alhamdulillah. Untuk apa, Beb? Kalau kita misalkan mau belajar litundira bihi wa dzikra lil mu'minin, supaya kamu itu dapat memberitahu, memberi peringatan dengan ayat-ayat ini. Kalau misalkan Habib menyampaikan kepada kamu tafsir Al-Quran, lalu Habib tidak belajar, dengan cara apa Habib akan menyampaikan kepada kalian semuanya untuk kebenaran? Mana pembelajarannya? Tidak ada belajar. Habib tahu bahwa kamu itu orang pintar-pintar semua, alim-alim semua, tahu Habib. Ya, kamu alim, ya tahu Habib. Ya, tetapi kalau Habib itu tidak punya ilmu, pasti dapat teguran dari kamu semuanya. Habib salah, Habib keliru, tahu. Kamu kalau teguran di YouTube itu kan yang bahlul-bahlul itu, yang negur itu. Ya, itu masalahnya itu. Jadi hanya orang yang tidak mengerti tentang masalah agama, yang bertentangan dengan apa yang ada pelajar di Al-Quran untuk membenarkan manusia di dalam kebenaran Al-Quran. Bila mana menerima yang komentar itu adalah orang yang tidak mengerti karena dia tidak tahu, maka biarkanlah mereka yang tidak mengerti dengan ketidakmengertian mereka. Tetap kita berjalan di jalan yang lurus. Hada siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Kalau kalian semuanya mau mengikuti apa yang Habib sampaikan, kamu siap-siap menjadi orang benar, siap-siap menjadi orang yang saleh, siap-siap menjadi orang-orang yang dapat ridha Allah dan Rasulnya. Bila mana ada komentar, berarti dia komplain dengan Allah, komplain dengan Rasulullah, komplain dengan Al-Quran, dan juga apalagi Habib. Ya, jelas seperti itu. Jadi ini penjelasan supaya kita tidak menjadi komplain terhadap apa ajaran-ajaran yang Allah ajarkan kepada kita, sehingga kita menyampaikan sesuatu bukan dari nafsu, tetapi dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa mengajar sesuai dengan ajaran Allah. Wa dzikra lil mu'minin, karena ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang tidak beriman pasti komentar, apalagi orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik pasti komentari. Oh, Habib salah, Habib keliru, Habib ini. Siapa yang komentari? Orang kafir, orang Islam tidak kira. Karena orang Islam itu takutnya kepada Allah. Jangankan Habib yang orang gila saja kalau berbicara benar kepada kita yang beriman kepada Allah, wajib kamu ikuti.
Ada orang beriman, ada ulama, ada habib. Waktunya adzan masih duduk-duduk. Pas bilang, kiai, habib, ulama, ayo sholat. Tidak mau sholat kamu, bukan orang gila. Tidak boleh, harus ikuti sholat. Waktunya sholat kamu duduk-duduk. Ya wajarlah ditegur. Tegurannya orang gila, kalau benar ikuti. Doa Habib ini berbicara benar, mau dikomentari. Yang komentari orang yang bodoh, gimana? Tidak masuk akal. Oleh karena itu tetaplah eksis di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, oleh karena itu dikatakan duduklah kamu bersama orang-orang yang benar. Waqumu lillahi qanitin. Nah, tegakkan itu apa ya yang Allah ajarkan kepada kita dengan khusyuk, seperti sholat, seperti kebaikan. Tegakkan kebaikan, bukan sholat saja. Waqumu lillahi qanitin itu bukan sholat saja, tetapi taat kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, bakti kepada orang tua, berbuat hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang muda, dan kepada tetangga, kepada sanak famili, kepada siapapun saja. Jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir saja kamu harus baik, bila mana mereka tidak menyalahi kita. Paham? Kalau orang baik dibalas dengan baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, benar. Bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Walaupun orang kafir kalau dia berbuat baik, baiki mereka. Jelas? Karena manusia ini waqulu linnasi husna, berbicara kepada manusia dengan yang baik, walaupun dia kafir. Karena manusia itu ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang Hindu, ada Buddha. Berbuat baiklah kepada manusia. Itu pelajarannya Al-Quran. Jadi sikapi apa yang Habib sampaikan ini supaya kamu dapat pelajaran dari Allah SWT. Atau bila mana kamu mendengar, berarti hatimu punya iman kepada Allah. Bila mana tidak, diragukan. Ya, oleh karena itu pembelajaran ini khusus bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jelas?